Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Sona, saya dari kelas 2C D4 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Objects in Python. Saat kita menulis nilai literal seperti Halo Dunia atau yang lebih bisa dikenal seperti Hello World atau 42, kami sedang membuat contoh kelas built-in. Kami dapat menjalankan Python interaktif dan menggunakan built-in type tipe fungsi pada kelas yang mendefinisikan properti dari objek-objek dari pemrograman tersebut. Inti dari pemrograman berorientasi objek adalah untuk memecahkan masalah melalui interaksi dari objek. Saat kita menulis 6 kali 7, perkalian dari dua objek ditangani oleh metode kelas integer bawaan. Untuk perilaku yang lebih kompleks, kita sering kali perlu menulis unik kelas baru. Berikut adalah dua aturan inti pertama tentang cara kerja objek Python. Yang pertama adalah segala sesuatu di Python adalah sebuah objek. Yang kedua, setiap objek didefinisikan dengan menjadi turunan dari setidaknya satu kelas. Lalu, istilah kelas dan tipe adalah contoh dari dua nama yang mengacu pada hal yang sama konsep. Ada aturan penting lainnya seperti berikut. Variabel adalah referensi ke suatu objek. Pikirkan catatan tempel kuning dengan A nama tertulis di atasnya. Ditampar pada sesuatu ini sepertinya tidak terlalu menggambarkan, tetapi cukup keren. Berbagai properti adalah bagian dari objek one variabel. Ketika kami memeriksa jenis variabel dengan tipe, kita melihat jenis objek variabel saat ini referensi variabel tidak memiliki tipenya sendiri. Itu tidak lebih dari nama, demikian pula meminta ID. Variabel menunjukkan ID objek tersebut, variabel mengacu, jadi jelas nama A underscore string underscore variabel agar menyesuaikan jika kami menetapkan nama ke objek integer. Fungsi ini melakukan sedikit komputasi pada variabel parameter n. Ini menghitung sisa setelah pembagian modulo. Jika kita membagi bilangan ganjil dengan 2, kita akan memiliki satu sisa. Jika kita membagi bilangan genap dengan 2, kita akan memiliki 0 yang tersisa. Ini fungsi mengembalikan nilai sebenarnya untuk semua bilangan ganjil. Ini adalah konsekuensi penting dari aturan super fleksibel Python. Tidak ada mencegah kita dari melakukan sesuatu yang konyol yang dapat menimbulkan pengecualian. Kami telah menambahkan dua petunjuk tipe ke definisi fungsi kecil ODD kami. Kami telah menentukan bahwa nilai argumen untuk parameter n harus bilangan bulat. Kami juga telah menentukan bahwa hasilnya akan menjadi salah satu dari dua nilai tipe boolean. Kode ini membuat kelas point kosong tanpa data atau perilaku. Kemudian itu menciptakan dua instansi dari kelas itu dan menetapkan masing-masing instansi tersebut koordinat x dan y ke mengidentifikasi titik-titik dalam dua dimensi. Dalam Python, metode diformat secara identik dengan fungsi ini dimulai dengan kata kunci def diikuti dengan spasi dan nama metode. Ini adalah diikuti oleh satu set tanda kurung yang berisi daftar parameter, atau kita akan membahas parameter diri itu. Kadang-kadang disebut variabel instan hanya dalam beberapa saat, dan diakhiri dengan tanda titik 2. Baris berikutnya menjorok untuk memuat pernyataan di dalamnya. Metode pernyataan ini dapat berupa kode Python arbiter yang beroperasi pada objek itu sendiri dan parameter apapun yang dimasukkan, sesuai dengan metode yang dianggap cocok. Outputnya sama seperti pada contoh sebelumnya, karena secara internal sama persis. Proses telah terjadi ini sebenarnya bukan praktik pemrograman yang baik, tetapi dapat membantu untuk memperkuat pemahaman Anda tentang argumen diri. Pesan kesalahan tidak sejelas mungkin. Hey konyol, Anda lupa mendefinisikan metode dengan parameter diri bisa lebih informatif. Kami telah mendefinisikan kelas dengan dua atribut X dan Y dan tiga metode terpisah. Pindah, reset, dan hitung jarak. Metode move menerima dua argumen X dan Y dan menyetel nilainya pada objek diri. Metode reset memanggil metode move karena reset hanyalah sebuah pindah ke lokasi tertentu yang diketahui. Modul dan package. Modul adalah sebuah file yang berisikan sekumpulan kode fungsi dan global variable yang disimpan dalam ekstensi Python. Sedangkan package adalah sekumpulan modul yang memiliki konstruktor, init, dalam satu folder. Maksudnya yang lebih jelas adalah sebuah kumpulan kode Python yang kita pisahkan agar codingan kita terorganisir. Contoh, jika kita memiliki modul database untuk mengumpulkan database dengan codingan kita, tinggal memanggil codingan tersebut. Dengan contohnya di bawah ini. Third Party Library. Python dikirimkan dengan perpustakaan standar yang indah yang merupakan kumpulan paket dan modul yang tersedia di setiap mesin yang menjalankan Python. Namun Anda akan segera menemukan bahwa itu tidak berisi semua yang Anda butuhkan. Ketika ini terjadi, Anda memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah tulis sendiri paket pendukung. Yang kedua adalah gunakan kode orang lain. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah saya buat. Di sini saya memiliki from flux dari fluxnya. Lalu di sini adalah ada def, yang lain adalah fungsi hello world, HTML. Saya juga menambahkan Python dengan langsung saja ke contohnya. Dulu ini adalah hasil codingan yang tadi telah saya perlihatkan. Di sini ada chapter 2 Python, Object Oriented Programming. Lalu, hello guys, selamat datang di Flex. Perkenalkan saya Raksona dari kelas D4 Teknik Informatika 2C. Seperti codingannya yang berbentuk seperti ini. Ini adalah codingannya. Lalu yang kedua adalah yang chapter kedua, yang ini. Ini adalah fungsi-fungsinya. Jadi di sini saya memiliki fungsi def pelangi, lalu saya memiliki kelas Garuda, yang dimana jika di sini juga ada kelas kelulusan, ada definite, lalu mahasiswa kelulusan. Yang dimana jika semuanya di play, bentuknya akan seperti ini. Ini adalah contohnya dari codingannya, lalu ini adalah hasilnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.